Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu Fida. Kayaknya loyo semua ini. Ya, Bu, Tentang udah pelajaran siang, siang ini. Mas. Semangat dong, semangat. Tugasnya banyak, Bu. Banyak ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran kita siang ini memuaskan, menggembirakan, ya. Jadi biasanya kalau pelajaran sejarah itu kalau siang-siang itu bikin ngantuk. Tapi mudah-mudahan pelajaran sejarah kali ini bukan bikin ngantuk ya. Oke. Ya, Bu. Semangat, Ibu, semangat. Iya, semangat. Gimana kabarnya Jaka? Ada Jaka? Ada nih, Bu. Ada. Hadir ya? Hadir, Bu. Novi, ada Novi? Selalu hadir, Bu. Hadir. Budi? Hadir, Bu Fida. Devi? Hadir, Bu. Ada Elita? Hadir. Yohana? Hadir, Bu. Iya, Yusnani? Hadir, Bu. Yusnani ini Bu suka selalu senyum-senyum ini Yusnani ini ramah betul. Niken apa kabar? Hadir, Ibu. Iya, semangat gitu ya. Oke. Ibu akan memulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu akan mengajak untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Menang saja, tidak usah menyanyi. Ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia. Oke ya? Ya, Bu. Indonesia. Sudah selesai ya? Ya, Bu. Fresh ya. Jadi siang-siang pelajaran terakhir biasanya itu semuanya ngantuk, lapar, capek ya. Oke. Ini Ibu akan menampilkan kalimat motivasi dari Presiden pertama Indonesia yaitu Presiden Soekarno. Nanti kita baca sama-sama. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1000 orang tua bisa bermimpi. 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Oke, jadi apa intinya? 1000 orang tua bisa bermimpi, tapi 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Mudah-mudahan pemuda-pemuda yang di hadapan Ibu pada siang hari ini nantinya akan menjadi pemuda yang bisa merubah dunia menjadi Indonesia lebih maju lagi. Amin. Oke ya. Terima kasih doanya, Bu Fida. Iya. Budi, apa kabar Budi? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya. Selanjutnya, mata pelajaran hari ini kita membahas tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini pada materi pertama di kelas 12 ya. Kemudian kita akan mempelajari submateri pengakuan kedaulatan dan respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kompetensi dasarnya menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian menyajikan secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bentuk tulisan. Nah, ini indikator pencapaian kompetensinya ada 3 ya. Jadi Ibu meminta agar siswa mampu menguraikan materi pengakuan kedaulatan dan respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Yang kedua, Ibu minta siswa mampu mengevaluasi dan menarik kesimpulan upaya-upaya Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Dan yang terakhir, Ibu minta siswa mampu menyajikan hasil analisis dan evaluasi mengenai respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian, ini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi tujuannya adalah setelah kita melakukan pembelajaran itu, Ibu meminta. Jadi ini diharapkan peserta didik dapat mempresentasikan mengenai respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan baik dan bertanggung jawab. Ya, jadi Ibu minta hari ini nanti semua kelompok itu ada perwakilannya mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Masih semangat? Masih, Bu. dong. Semangat. Iya. Semangat, Bu. Jaka Semangat. apa kabar? Masih semangat, Bu. Luar biasa, Bu. Luar Iya. biasa. Elita apa kabar? Elita Baik, mana Bu. Elita? Luar Iya. biasa. Yohana apa kabar Yohana? Mana? Baik, Bu. Masih semangat. Iya, masih semangat. Ayo semuanya ditonton video ini. Ibu akan menayangkan video pendek. Nanti silahkan yang bisa menyimpulkan inti dari tayangan video yang Ibu tampilkan ini ya. Yuk kita tonton sama-sama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Oke, semuanya sudah menonton ya tayangan Ibu barusan ya? Ya, Bu. Sudah. Ya, Bu. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan inti Saya, dari Bu. tayangan film? Siapa? Saya, Bu. Vivin, iya Iya, Vivin. Ya, silahkan Vivin. Itu video tersebut, Bu, mengisahkan tentang perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih proklamasi kemerdekaan, Bu. Iya, pinter bener Vivin ini. Ibu ini bangga punya murid seperti Vivin ini. Makasih, Bu. Antusias dengan pelajaran, sopan dengan gurunya, pinter ya. Mudah-mudahan Vivin bisa mengisi kemerdekaan ya, mengisi kemerdekaan Indonesia. Ya, Kemudian materi yang pertama adalah tentang pengakuan kedaulatan. Iya. Nah, ternyata ada dua unsur penting syarat berdirinya suatu negara, yaitu apa saja? Satu, ya ada unsur konstitutif. Kemudian yang kedua adalah unsur deklaratif. Nanti akan kita bahas di diskusi kelompoknya masing-masing ya. Kemudian unsur konstitutif. Nah, yang meliputi apa saja? Meliputi 3 bagian. Siapa yang bisa? Ayo, yang pertama apa? Yang pertama adalah apa? Yohana, yang pertama? Wilayah. Iya, pinter. Yang kedua apa? Ya. Rakyat. Rakyat. Yang ketiga apa? Pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat. Jadi unsur konstitusi suatu negara itu meliputi 3. 1 wilayah, 2 rakyat, 3 pemerintah yang berdaulat. Berdaulat. Ya, yang kedua ada unsur deklaratif yaitu pengakuan dari negara lain. Ini nanti akan kita pelajari di setelah bab yang hari ini kita
bahas. Jadi minggu depannya akan kita bahas ini. Nanti ada pengakuan dari Mesir, ada pengakuan dari Palestina, ada pengakuan dari Tahta Suci Vatikan, ada pengakuan dari Australia, ya banyak ya negara-negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian upaya Belanda ingin menguasai kembali Indonesia. Ternyata setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tanggal berapa proklamasi? 17 Agustus. 17 Agustus Iya. 1945. Hari ini, Bu, hari ini. Hari ini, ya, hari ini semangat 17 Agustus. Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Ternyata setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia itu tidak tenang. Karena apa? Karena ada Belanda yang mempunyai upaya-upaya ingin menguasai kembali Indonesia. Belanda punya banyak cara bagaimana caranya ingin menguasai Indonesia lagi. Bagaimana caranya ingin menjajah Indonesia lagi. Ya, mereka punya banyak cara. Caranya atau upayanya apa saja? Ada dua bidang. Yang pertama secara ekonomi, jadi nanti Belanda itu memblokade ekonomi Indonesia, nanti akan dibahas di kelompok yang akan didiskusikan. Kemudian yang kedua itu militer. Nah, di bidang militer nanti ada 7 pertempuran, ya, nanti akan dibahas juga di kelompok di bidang militer ini. Yang pertama adalah, coba dilihat semuanya. Apa ini yang pertama? Yuk dibaca sama-sama. Pertempuran 10 November Surabaya. 1945 di Surabaya. Iya, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kemudian yang kedua, ada apa ini? Ayo dibaca sama-sama. Pertempuran Ambarawa. Iya, yang ketiga apa ini? Ayo semuanya fokus, semangat. Pertempuran Medan Area. Iya, pintar. Yang keempat apa ini? Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api. Yang kelima apa ini? Pertempuran Margarana. Pertempuran Margarana atau yang sering disebut dengan Puputan Margarana. Kemudian yang keenam coba apa ini? Agresi militer Belanda Iya. 1. Agresi militer Belanda 1 dan yang terakhir adalah Agresi militer Belanda 2. agresi militer Belanda 2. Ini ada 7 upaya-upaya Belanda ingin menguasai lagi wilayah Indonesia. Nah, nanti ini akan dibahas di setiap kelompok yang sudah Ibu bagi. Jadi hari ini adalah, ya, silahkan nanti kalian berkumpul sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin, kemudian untuk mendiskusikan tentang tugas yang sudah Ibu berikan di LKPD. LKPD-nya sudah Ibu bagi ya? LKPD-nya sudah Ibu bagi ya? Ya, Bu. Sudah semuanya ya? Kelompok 1 sudah ya? Ya, Bu, sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Sudah pegang? Sudah, Kelompok Ibu. 3 sudah pegang LKPD? Ya, Bu. Kelompok 4 sudah pegang LKPD? Kelompok 5 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 6? Barusan, Bu. Barusan. Sudah. Kelompok 7 sudah pegang LKPD? Sudah, Bu. Sudah, berarti semuanya Oke. sudah pegang LKPD. Nah, ini juga Ibu tayangkan LKPD di proyektor ini. Nah, silahkan dibaca. Kemudian tugas kalian hari ini adalah, lihat di LKPD itu kelompok 1 diberi tugas apa? Menganalisis tentang peristiwa 10 November di Surabaya. Yang kelompok 2, ini tugasnya sudah ada sampai kelompok 7. Semuanya tugasnya menganalisis. Kalau menganalisis sebuah peristiwa, berarti nanti yang dituangkan apa? Kapan terjadinya,
ya, dari tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, kemudian tokohnya siapa saja, kemudian di mana terjadinya, kemudian latar belakangnya terjadinya peristiwa itu apa, kemudian bagaimana proses atau jalannya peristiwa tersebut. Nanti harus diceritakan secara singkat. Ya, kemudian bagaimana akhir dari pertempuran tersebut. Jadi lengkap, namanya menganalisis itu lengkap, ya. Nanti Ibu minta perwakilan kelompoknya akan mempresentasikan hasil dari diskusinya kelompoknya masing-masing. Nah, makanya Ibu beri waktu, silahkan untuk berdiskusi. Kasih waktu berapa menit kira-kira? 25 menit ya, cukup ya? Cukup Bu, ya. Yang belum paham silahkan ditanyakan, boleh. Kemudian jangan lupa untuk mengisi LKPD atau untuk mengerjakan LKPD itu, nanti silahkan kalian buka bahan ajar yang sudah Ibu share kemarin di WA Group, ya. Kemudian di belakang tempat duduk kalian itu, di pojok kelas itu, di situ ada pojok baca, di situ banyak buku sejarah. Nah, silahkan dibuka, mana sesuai materinya dicari, ya. Kamu juga kan bawa HP ya, silahkan dicari di internet tentang informasi mengenai peristiwa-peristiwa di kelompokmu itu. Peristiwa 10 November 1945, kemudian peristiwa Ambarawa, Margarana, dan sebagainya. Ya, silahkan Ibu kasih waktu 25 menit. Silahkan dikerjakan. Ya, baik Bu. Gimana? Sudah selesai? Sudah? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, kelompok 1. Kelompok 2 sudah selesai? Hampir, Bu. Yang belum selesai kelompok mana? Kelompok 7 sudah selesai? Sudah, Bu, sudah. Sudah, memang pinter-pinter kelas ini. Walaupun kita pelajarannya siang, capek, lapar, lelah, tapi masih semangat ya. Mudah-mudahan kalian nanti menjadi pejuang bangsa Indonesia yang luar biasa. Amin. Jadi Ibu minta kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Baik, Bu. Ya, silahkan Yohana ya. Ya, silahkan. Selamat siang, teman-teman semua. Siang. Selamat siang. Baiklah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Jadi pertempuran Surabaya ini yang terjadi tanggal 10 November 1945 itu diawali dengan insiden bendera di Hotel Yamato. Insiden ini terjadi ketika orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki Hotel Yamato dengan dibantu oleh serombongan pasukan sekutu. Mereka mengibarkan bendera Belanda di puncak gedung hotel. Hal itu mengundang kemarahan pemuda Surabaya. Mereka berhasil memanjat dinding hotel dan menyobek kain bendera yang berwarna biru, sehingga bendera merah putih kembali dapat dikibarkan. Pada tanggal 27 Oktober 1945, Inggris menyebarkan pamflet yang berisi ancaman terhadap rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari Jepang sehingga menyebabkan terjadinya kontak senjata antara Inggris dan Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Yohana. Luar biasa Yohana ini. Yohana ini memang pinter ya anaknya, cepet nyambung gitu, rajin lagi. Ibu suka ini ya. Pasti banyak teman-temannya ini ya Yohana ya. Ada yang tidak suka dengan Yohana di kelas ini? Banyak cowoknya Bu, Yohana Bu. Oh, luar biasa. Cowoknya banyak ya Yohana, tapi kalau pas pelajaran nggak boleh pacaran. Kalau pas pelajaran harus fokus sama pelajaran ya Yohana ya. Banyak suka. Ya, Bu. Si JE naksir Bu, tapi ditolak Bu sama Yohana Bu. Aduh. Banyak saingan ya berarti JI ya? Bukan, Bu. Bukan saingan, Bu. Karena ini.
Iya. Oke, tadi Yohanes sudah mempresentasikan, sudah lengkap sekali dari mulai kapan terjadinya, latar belakangnya bagaimana, prosesnya bagaimana, akhir dari pertempuran itu bagaimana, luar biasa ya. Kemudian sekarang ini tinggal satu kelompok yang belum presentasi, kelompoknya Jaka ya. Jaka sudah siap presentasi. Silahkan presentasi Jaka. Baik Bu, terima kasih Bu. Jaka di kelompok terakhir dapat materi tentang agresi militer Belanda II, Bu ya. Agresi militer Belanda II atau Operasi Gagak terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Pada hari pertama agresi militer Belanda II, mereka menerjunkan pasukannya di pangkalan udara Maguwo dan dari sana menuju ibu kota RI di Yogyakarta. Kabinet mengadakan sidang kilat. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal dalam kota agar dekat dengan Komisi 3 negara, sehingga kontak-kontak diplomatik dapat diadakan. Sekian Bu, hasil diskusi dari kelompok 7, Bu, kelompok Jaka. Terima kasih. Iya, lengkap betul boleh Bu ya. Iya, silakan Yusnani. Iya. Ya. Saya mau nanya nih Jaka, apa sih tujuan agresi militer Belanda? Ayo siapa yang bisa? Ayo teman-teman dibantu Jakanya. Ada, ayo teman-teman. Ayo silakan Elita dijawab. Ini Bu, Tujuannya adalah untuk menguasai sarana-sarana penting di Jawa dan Madura. Tujuan dari agresi militer Belanda I ya. Ini adalah untuk menguasai sarana-sarana di Jawa atau dan sarana Madura. vital di Jawa dan Madura, Ya, gitu Bu. ya. Terima kasih Elita ya. Sama Yusnani Ibu. sudah paham? Sudah Bu. Yusnani sudah paham? Sudah paham. Terima kasih. Kemudian karena ini sudah mau pulang, sudah mau habis jamnya, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini tentang respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia? Siapa yang bisa? Coba saya, Bu. Oh iya, Budi, silakan Budi. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Ya. Jadi, menurut saya, Bu, kesimpulannya adalah ternyata walaupun Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, ternyata masih ada upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia, Bu. Jadi ternyata Indonesia walaupun sudah merdeka sebagai sebuah negara, tapi Belanda kembali datang dan ingin menguasai wilayah Indonesia. Jadi seolah-olah Belanda seperti tidak rela, Bu, ketika Indonesia ini harus merdeka. Itu, Bu, yang Budi tahu. Betul sekali, Budi ini luar biasa mencermati materinya ya. Paham betul ya. Jadi ternyata Belanda itu sepertinya tidak rela bahwa kalau Indonesia itu merdeka. Jadi dia ingin menguasai kembali Indonesia ya. Sampai tadi ada berapa upaya yang dilakukan oleh Belanda ya. Ada 7 upaya yang dilakukan oleh Belanda tadi ya. Iya. Kemudian karena kesimpulan sudah, jadi kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah merasakan kemerdekaan Indonesia, maka tugas kita adalah menghormati dan meneladani pejuang-pejuang Indonesia yang sudah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oh ya, jangan lupa tadi barusan Ibu sudah share Google Form-nya untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Sudah semuanya diterima di WA Group Google Form-nya? Sudah, Bu. Di situ ada evaluasi, silahkan dikerjakan. Ayo silahkan dikerjakan, Ibu tunggu. 5 menit silahkan dikerjakan. Bentar, Tunggu, Bu. itu pilihan ganda. Sudah selesai? Iya, sudah selesai, pinter semua. Ibu ini senang bener kalau punya murid pinter-pinter ya. Sudah Bu. Ya. Nah, sekarang Ibu cek dulu. Ibu cek dulu ini. Nilainya berapa ini? Ibu cek dulu. Budi nilainya 100. Wah, maksimal Bu ya nilainya ya. Terima kasih Bu. Pinter 100 ya. benar.
Ya, Alita Alhamdulillah. 90. Yusnani 100. Yohana 90. Yeay. Rojai 70. Rojai ini banyak main. 70. Rojai ngantuk ya. Ya Allah, luar biasa nilainya kecuali Rojai ya. Rojai harus banyak baca, harus konsentrasi, jangan pacaran terus ya. Ya. Kemudian karena sudah evaluasi, tadi hasil evaluasinya sudah Ibu bacakan, jadi besok kita materinya tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya di pertemuan selanjutnya. Dan karena ini sudah mau pulang, sudah bel pulang, maka silahkan dipimpin doa. Siapa ketuanya? Jaka, silahkan dipimpin doa. Baik, Bu. Ya. Terima kasih Bu Mufidah sudah memberikan kami ilmu hari ini, sangat bermanfaat sekali. Baik teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang ya. Selalu semangat kalau belajar sejarah, jangan loyo ya. Kalian mau jadi orang sukses? Nggak boleh loyo, harus semangat. Anak IPS tuh harus semangat, jangan kalah sama yang lain ya. Iya, oke Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Mufidah. Bu Mufidah.